Ada kabar buruk buat Real Madrid. Kemenangan telak atas RB Salzburg harus dibayar dengan Jude Bellingham yang cedera punggung. Dilansir dari Tribuna, pelatih Carlo Ancelotti mengonfirmasi cederanya Jude Bellingham. Sang gelandang alami cedera punggung, akan tetapi tidak terlalu parah. Badai cedera sempat hinggap di Real Madrid sejak awal musim ini. Jude Bellingham pun sempat menepi nyaris 1 bulan karena alami cedera otot. Real Madrid selanjutnya akan menghadapi Valladolid di laga lanjutan Liga Spanyol. Posisi Bellingham kemungkinan akan diisi oleh Brahim Diaz. Dalam pertandingan Liga Champions antara Arsenal melawan Dinamo Zagreb, gelandang Declan Rice menjadi korban aksi tidak sportif dari supporter tim tamu. Insiden bermula setelah Rice mencetak gol pembuka hanya 2 menit setelah kick-off. Gol ini memicu kemarahan sebagian supporter Dinamo Zagreb. Sejumlah supporter melampiaskan kekesalan dengan melemparkan berbagai benda setiap kali Rice mendekati tiang sudut. Perilaku tidak suportif ini menuai kecaman luas di media sosial. Banyak pihak menilai tindakan ini tak hanya merusak citra Dinamo Zagreb, tetapi juga berpotensi membuat klub dikenai sanksi oleh UEFA. Ruben Amorim mengakui bahwa ia salah ketika menyebut periode Manchester United sebagai yang terburuk dalam sejarah klub. Ia mengatakan bahwa rasa frustasi membuatnya berbicara seperti itu. Amorim melontarkan komentar kontroversial tersebut setelah Manchester United kalah dari Brighton di Old Trafford akhir pekan lalu. Ia juga mengakui bahwa ia merusak sebuah televisi di ruang ganti setelah pertandingan. Lebih lanjut, Amorim memastikan tidak akan berusaha menutup-nutupi situasi buruk yang saat ini tengah dihadapi Manchester United. Amorim pun juga memastikan selalu berbicara jujur dan terbuka terhadap para pemain. Atletico Madrid berhasil comeback dramatis atas Bayer Leverkusen di matchday ke-7 Liga Champions. Julian Alvarez berhasil menjadi pahlawan kemenangan Atletico atas Bayer Leverkusen dengan skor 2-1 di Metropolitano. Berkat 2 golnya, Alvarez tak hanya membantu kemenangan, tetapi juga berhasil menciptakan beberapa rekor. Alvarez kini telah mencetak 6 gol untuk Atletico dalam 7 pertandingan Liga Champions musim ini. Alvarez juga lebih sukses bermain sebagai penyerang tengah dengan 5 gol dalam 5 pertandingan. Pemain internasional Inggris Kyle Walker akhirnya sudah mendarat di kota Milan. Pemain Manchester City itu akan segera menjalani tes medis untuk merampungkan kepindahannya ke AC Milan. Namun, Rossoneri masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan administratif sebelum dapat mendaftarkan bek berusia 34 tahun ini ke dalam skuad Serie A. Karena itu, untuk memberi ruang bagi Walker, Milan harus mencoret salah satu pemain tim utama mereka. Kini 2 nama yang muncul sebagai kandidat untuk dicoret adalah Emerson Royal dan Luka Jovic. Manchester United tampaknya benar-benar serius ingin memboyong Patrick Dorgu. Menurut Fabrizio Romano, setan merah kini menyiapkan tawaran kedua untuk bek Lecce tersebut. Seperti diketahui, tawaran pertama mereka senilai 27 juta euro ditolak oleh pihak Lecce. Namun Romano tidak menyebutkan berapa nilai tawar yang akan diberikan United. Mereka diyakini akan menaikkan tawaran mereka untuk sang bek. Menurut kabar di Italia, MU kemungkinan akan menaikkan paket tawaran mereka di angka 35 juta euro. Mereka berharap tawaran ini bisa diterima oleh Lecce. Arsenal kembali mendapatkan kabar terkait perburuan mereka terhadap striker Newcastle United Alexander Isak. Kabar terbaru dari The Sun menyebut bahwa Newcastle telah mencari pengganti Isak. Mereka dikabarkan sedang memantau striker Lille Jonathan David yang kontraknya akan habis pada akhir musim ini. Langkah ini bisa menjadi sinyal bahwa The Magpies sedang bersiap untuk melepas Isak. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Newcastle telah melakukan langkah awal dengan mengirim perwakilan untuk memantau sang pemain. AC Milan terus menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam hal keuangan setelah menjadi klub dengan pendapatan tertinggi di Italia. Menurut catatan terbaru Deloitte Manilik, Milan mencatatkan omset sebesar 397,6 juta euro pada tahun 2024. Milan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten selama 5 tahun terakhir. Ini menandakan bahwa Milan telah berhasil mempertahankan posisi puncaknya dalam hal pendapatan setelah beberapa tahun mengalami persaingan ketat di liga domestik. Pertumbuhan pendapatan Milan ini menunjukkan bahwa mereka tak hanya kompetitif di lapangan, tetapi juga dalam aspek keuangan. Dilansir Relvo, pihak Real Madrid sudah bertemu dengan Xabi Alonso. Madrid mengincar Alonso untuk menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih di akhir musim ini. Ancelotti sendiri sudah memutuskan masa depannya dan mau lebih cepat tinggalkan Bernabeu setelah musim ini selesai. Setelah menghadapi Atletico Madrid pada lanjutan Liga Champions, Bayer Leverkusen mendapat kesempatan berlatih di Real Madrid sebelum pulang ke Jerman. Disitulah Direktur Real Madrid Jose Angel Sanchez menemui Xabi Alonso. Diketahui itu adalah pertemuan pendekatan pertama Madrid kepada Alonso.
spekulasi baru muncul terkait masa depan Casemiro. Gelandang Manchester United itu dilaporkan akan pindah ke Amerika Serikat di musim dingin ini. Menurut laporan media Arab Saudi Win, Casemiro tidak akan pindah ke Nasr. Ia tidak masuk dalam rencana klub Liga Pro Saudi tersebut. Menurut laporan itu, Casemiro saat ini lebih berpotensi pindah ke Amerika Serikat. Pasalnya, sejumlah klub MLS dilaporkan meminati jasa sang gelandang. Manchester United sendiri kabarnya siap melepas Casemiro, namun mereka dilaporkan meminta bayaran sekitar 20–25 juta pound sterling. Arsenal mendapatkan pukulan telak dalam usaha mereka mendatangkan striker andalan RB Leipzig Benjamin Sesko di bursa transfer Januari 2025. Meski Leipzig bersikeras menahan Sesko hingga musim panas 2025, The Mirror melaporkan bahwa Arsenal akan mencoba melakukan negosiasi untuk transfer Januari ini. The Gunners berambisi memanfaatkan momen cedera Gabriel Jesus serta performa kurang tajam Kai Havertz untuk mendatangkan striker haus gol. Benjamin Sesko sendiri mencetak 14 gol dan 3 assist dalam 26 penampilan di semua kompetisi musim ini bersama Leipzig. Juventus terus bergerak aktif di bursa transfer Januari. Kini mereka telah sepakat mendatangkan bek muda Renato Veiga dari Chelsea dengan status pinjaman. Menurut Sky Sport Italia, kesepakatan ini melibatkan biaya sebesar 4,5 juta euro tanpa opsi permanen. Pemain berusia 21 tahun tersebut dijadwalkan terbang ke Turin untuk merampungkan kepindahannya. Sebelum bergabung dengan Chelsea 6 bulan lalu, Veiga telah menunjukkan kemampuan yang memikat banyak klub top Eropa. Ia dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri yang memberikan fleksibilitas tambahan bagi pelatih Thiago Motta. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana B dalam perburuan bek kiri mereka. Fabrizio Romano melaporkan Setan Merah akan mencoba memulangkan Alvaro Carreras jika mereka gagal mendapatkan Patrick Dorgu. Carreras sendiri bukanlah nama yang asing bagi Manchester United. Sang bek merupakan mantan pemain Setan Merah. Sejak tahun 2024 kemarin ia dilepas ke Benfica. Bersama raksasa Portugal itu, Carreras menunjukkan performa yang impresif. Saat menjual sang bek ke Benfica, MU memasukkan klausul buyback untuk sang pemain. Nilainya juga cukup terjangkau, yakni hanya 15 juta euro saja. Chelsea dilaporkan masih ingin berbisnis dengan Juventus. Mereka dikabarkan ingin memboyong gelandang sinyonya tua Douglas Luiz ke London. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Enzo Maresca membutuhkan gelandang bertahan baru di timnya. Ia percaya Luiz adalah opsi yang tepat untuk kebutuhan timnya. Pasalnya, Luiz pernah bermain di Premier League bersama Aston Villa dan ia menunjukkan performa yang ciamik. Itulah mengapa Chelsea sangat tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Chelsea sudah mengontak Juventus. Mereka berencana untuk meminjam sang gelandang selama 6 bulan. Perburuan striker Juventus resmi berakhir. Sinyonya tua telah resmi merekrut Randal Kolo Muani dari PSG. Melalui laman resminya, Juventus memperkenalkan Kolo Muani sebagai striker baru mereka. Sinyonya tua mengonfirmasi sang striker akan memperkuat Bianconeri setidaknya hingga akhir musim ini. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail dari kesepakatan transfer Muani ke Juventus. Sang striker dipinjam dengan biaya 1 juta euro dari PSG. Muani sendiri telah mengumumkan nomor punggung yang akan ia kenakan di Juventus. Ia akan mengenakan nomor punggung 20 di Allianz Stadium. Chelsea tampaknya semakin dekat untuk mendapatkan bintang muda Manchester United, Alejandro Garnacho. Menurut sumber terpercaya, The Blues siap mengajukan tawaran senilai 60 juta euro untuk pemain asal Argentina tersebut dalam beberapa hari ke depan. Garnacho yang telah menunjukkan performa luar biasa bersama MU musim ini menjadi incaran utama Chelsea untuk memperkuat lini serangnya. Pemain berusia 20 tahun ini diprediksi akan menjadi bintang besar di masa depan. Karena itu Chelsea berusaha untuk merekrutnya lebih cepat sebelum pesaing lainnya masuk dalam perburuan. Saga transfer bek Barcelona Ronald Araujo resmi berakhir. Sempat gencar dikabarkan bakal cabut dari Barcelona pada bursa transfer Januari 2025 ini, bek timnas Uruguay itu justru memutuskan menambah masa baktinya di Camp Nou. Perpanjangan kontrak Araujo telah dikonfirmasi langsung oleh Barcelona. Lewat laman resmi klub Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, Barcelona mengumumkan bahwa Araujo menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Kontrak Araujo yang sebelumnya kadaluarsa pada musim panas 2026 kini akan berlaku hingga 30 Juni 2031 mendatang.
Inter Milan segera mendapatkan Gianluigi Donnarumma dari Paris Saint-Germain. Kabar terbaru dari FC Internews menyebutkan bahwa Inter Milan dikabarkan tengah bekerja di balik layar untuk mengamankan tanda tangan Gianluigi Donnarumma. Surat kabar tersebut mengklaim bahwa pemain internasional Italia itu benar-benar menjadi incaran Inter. Nerazzurri adalah pengagum berat Donnarumma. Kini mereka merasa ada peluang untuk merekrut mantan kiper AC Milan itu. Pasalnya, saat ini kontrak Donnarumma dengan PSG akan berakhir pada akhir Juni 2026. Chelsea dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk mendatangkan kiper timnas Jepang Zion Suzuki. Suzuki diincar untuk menggantikan Robert Sanchez yang belakangan ini kerap melakukan kesalahan di bawah mister gawang. Menurut laporan Vicahes, para pemandu bakat bahkan menyebutnya sebagai salah satu kiper muda paling berbakat di Eropa. Saat ini, harga Suzuki diperkirakan mencapai 40 juta pound sterling, angka yang cukup untuk menggoda Parma melepasnya lebih awal. Suzuki telah mencatatkan 20 penampilan untuk Parma dan mulai menarik perhatian banyak klub top Eropa.